Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mengikuti Zoom seminar pada kesempatan ini. Tidak lupa sholawat kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan tidak memperpanjang mukadimah saya di sini ingin memperkenalkan materi Zoom seminar kita. Pada kesempatan ini boleh langsung saja kepada Bu Rintiani untuk memperkenalkan dirinya dulu. Kepada Bu Rintiani dipersilakan. Maaf, Bu Rintiani, suaranya tidak kedengaran. Terima kasih kepada Saudara Ferry. Perkenalkan, saya Rintiani, mahasiswa semester 6. Nah, pada hari ini saya akan menyeminarkan seminar mata kuliah seminar pendidikan matematika, yang mana tema yang akan diangkat, judul yang akan dibahas pada seminar hari ini yaitu tentang teorema Thevenin. Baik, terima kasih kepada Bu Rintiani atas perkenalannya. Di sini saya ingin bertanya kepada peserta Zoom. Apa motivasi dari para peserta sehingga mengikuti acara Zoom seminar kita pada kesempatan ini? Saya ingin mendengarkan pada Pak Jasaluddin. Kepada Bapak Jasaluddin dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Motivasi saya mengikuti Zoom ini yang pertama sekali adalah ikut serta dalam menyukseskan seminar yang akan disampaikan oleh pemateri kita yaitu Ibu Rintiani. Kemudian yang berikutnya ingin mendapat ilmu baru dari materi yang insya Allah akan disampaikan. Itu aja motivasi saya, moderator. Terima kasih kepada Pak Jasaluddin telah memberikan motivasinya ya. Selanjutnya saya ingin mendengar motivasi daripada Pak Enda Damara. Kepada Pak Enda Damara. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Motivasi saya mengikuti Zoom pagi hari ini, yang pertama ingin tahu apa isi dari materi yang akan diseminarkan oleh Saudari Rintiani, karena ini adalah teori baru yang belum pernah kita tahu, akan menjadi ilmu baru untuk kita semua. Lalu yang kedua, karena ini adalah peserta terakhir dari seminar, makanya saya begitu excited mengikutinya. Dan alhamdulillah ternyata rangkaian seminar dari seluruh mahasiswa hari ini terselesaikan dan kita sudah sampai di akhir semester 6. Luar biasa untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Pak Enda Damara. Alhamdulillah ya, pada kesempatan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang banyak sehingga kita bisa mengikuti Zoom seminar ini hingga akhir. Ya. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi kita
Dan juga untuk kedepannya pendidikan matematika, ya, saya rasa cukup mukadimah saya. Saya ingin langsung saja mendengarkan. Mari kita sama-sama dengarkan kepada pemateri apa yang ingin dibahas. Semoga para peserta menyimaknya dengan baik sehingga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Ya. Saya persilahkan kepada pemateri untuk melanjutkan pembahasannya. Oke, terima kasih kepada Saudara Ferry. Baik, saya akan mulai membahas seminar pada pagi hari ini. Seminar pendidikan matematika ini berjudul tentang teorema Thevenin. Sebelumnya, ucapan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Fitrina Erita MPD, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua yang hadir di ruang Zoom pada hari ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan seminar pada hari ini. Oke, saya akan langsung saja. Kali ini kita akan bahas tentang teorema Thevenin. Sebelumnya saya akan bahas pendahuluannya, yang mana latar belakang, ruang lingkup, masalah, tujuan penelitian, dan metode penulisan. Nah, yang mana latar belakang tentang teorema, tentang makalah ini, tentang teorema Thevenin. Nah, analisis dan desain rangkaian listrik ini merupakan salah satu hal yang mendasar dalam bidang teknik, elektro, dan elektronik. Nah, rangkaian listrik seringkali terdiri dari berbagai komponen seperti resistor, kapasitor, dan sumber tegangan yang terhubung dalam konfigurasi yang kompleks. Untuk menyederhanakan analisis rangkaian-rangkaian tersebut diperlukan metode yang efektif dan efisien. Nah, salah satunya metode yang sangat berguna dalam menyederhanakan analisis rangkaian adalah teorema Thevenin. Nah, teorema ini yang dinamai menurut insinyur Prancis, yaitu Leon Charles Thevenin, yang menyatakan bahwa setiap rangkaian linier yang mengandung sumber tegangan dan arus dapat disederhanakan menjadi sebuah sumber tegangan tunggal dan sebuah resistor Ferri. Nah, penyederhanaan ini memungkinkan teknisi untuk menganalisis bagian tertentu dari rangkaian tanpa harus mempertimbangkan keseluruhan rangkaian secara langsung. Nah, namun meskipun teorema Thevenin ini memiliki banyak manfaat, penerapannya memerlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar rangkaian listrik dan kemampuan untuk melakukan perhitungan yang akurat. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara menggunakan teorema Thevenin dengan benar sangat penting bagi mahasiswa teknik elektro dan profesional di bidang ini. Nah, dalam dunia rekayasa listrik, analisis rangkaian listrik adalah salah satu aspek yang sangat penting. Rangkaian listrik kompleks seringkali sulit untuk dianalisis secara langsung, dan untuk mempermudah analisisnya diperlukan alat atau metode penyederhanaan yang efektif. Salah satunya, metode yang paling umum dan berguna adalah teorema Thevenin. Nah, penyederhanaan rangkaian menggunakan teorema Thevenin mempermudah proses analisis dan perancangan rangkaian. Hal ini sangat berguna dalam praktik sehari-hari, di mana efisiensi dan ketepatan dalam analisis sangat dibutuhkan. Nah, adapun ruang lingkup masalah dari makalah ini yaitu teorema Thevenin memiliki berbagai aplikasi praktis
dalam teknik elektro, termasuk dalam desain sirkuit, analisis kinerja rangkaian, dan penyelesaian masalah yang melibatkan rangkaian yang rumit. Dengan menggunakan teorema Thevenin, analisis rangkaian menjadi lebih sederhana. Dengan demikian diharapkan para pembaca dapat memahami pentingnya teorema Thevenin dan mampu menerapkannya dalam berbagai konteks teknis. Namun, dalam makalah ini, saya hanya membahas tentang konsep dasar teorema Thevenin dan menyajikan beberapa contoh praktis dan penyelesaian masalah menggunakan teorema Thevenin yang melibatkan perhitungan matematis serta manfaat teorema Thevenin. Nah, tujuan penulisan dari makalah ini yaitu dalam penulisan ini yaitu untuk menguraikan konsep dasar teorema Thevenin, menjelaskan langkah-langkah praktis dalam menerapkannya, serta memberikan contoh-contoh soal untuk memperjelas penggunaannya dalam analisis rangkaian listrik. Nah, untuk metode penulisan, dalam penulisan makalah ini saya menggunakan kajian pustaka serta menelusuri berbagai situs web untuk mencari informasi yang relevan dan dengan teorema Thevenin. Selanjutnya di bab 2 adapun materi pendukung dari teorema Thevenin yaitu yang pertama hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini adalah salah satu prinsip dasar dalam elektronika dan listrik yang mendefinisikan hubungan antara tegangan yang dilambangkan huruf V dan arus yang dilambangkan huruf I dan resistansi yang dilambangkan huruf R dalam sebuah rangkaian listrik. Hukum ini dinamai dari Georg Simon Ohm, seorang fisikawan Jerman yang mengemukakan hukum ini pada tahun 1827. Nah, pernyataan hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan yang melintasi sebuah konduktor antara dua titik sebanding dengan arus yang mengalir melalui konduktor tersebut, di mana resistensi adalah konstanta proporsionalitas secara matematis. Nah, hukum ini dinyatakan sebagai V sama dengan I kali R, atau tegangan sama dengan arus dikali resistensi. Di mana V tadi adalah tegangan, I tadi adalah arus, R tadi adalah resistansi. Untuk V, satuannya itu volt atau V. Untuk arus, satunya itu ampere, dilambangkan A, sedangkan resistensi Ohm. Nah, bentuk alternatif hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini dapat dinyatakan dalam bentuk lain, tergantung pada parameter yang ingin dicari. Adapun rumusnya yaitu arus sama dengan tegangan dibagi resistensi. Nah, untuk mencari resistensi, tegangan dibagi arus. Untuk selanjutnya, materi pendukung selanjutnya yaitu rangkaian seri dan paralel. Nah, rangkaian seri ini adalah rangkaian listrik dengan pemasangan komponen berderetan dalam satu jalur aliran listrik. Nah, pada gambar di bawah, teman-teman bisa lihat ada gambar di bawahnya. Nah, lampu yang dipasang berurutan dalam satu jalur listrik. Nah, saat saklar yang menyambungkan aliran listrik, keduanya akan menyala bersamaan. Nah, sebaliknya ketika akan dimatikan, maka akan mati bersamaan saat aliran listrik diputuskan. Pada rangkaian seri, arus listrik yang mengalir pada setiap hambatan memiliki besar yang sama. Dengan demikian, kuat arus total sama dengan kuat arus pada setiap hambatan yang dilambangkan oleh R. Nah, rumus rangkaian listrik seri untuk menghitung arus listrik adalah sebagai berikut. I
masuk sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3 sama dengan titik-titik sampai keluar. Ini tadi arus listrik. Nah, untuk tegangan yang mengalir pada rangkaian seri tidak sama. Namun, jika seluruh tegangan yang ada pada rangkaian dijumlahkan, hasilnya akan sama dengan tegangan pada sumber. Nah, hal ini dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana V total sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah titik tak terhingga ya. Untuk menghitung hambatan total pun sama, tinggal jumlahkan berapa resistor yang digunakan dalam rangkaian listrik dengan rumus R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 ditambah seterusnya. R tadi resistansi ya, atau hambatan. Selanjutnya rangkaian listrik paralel. Beda dengan yang seri, yang rangkaian listrik paralel itu rangkaian listrik yang hambatannya dipasang secara bertingkat atau bercabang. Seperti yang ada pada gambar. Nah, pada gambar ini merupakan rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian seri memiliki letak resistornya atau lampu yang tersusun secara berjajar atau memanjang ke kanan. Sedangkan rangkaian paralel itu memiliki letak resistor atau lampu yang bertingkat atau memanjang ke atas dan ke bawah. Adapun rumus rangkaian listrik paralel untuk menghitung arus listrik adalah sebagai berikut. Arus total sama dengan arus 1 tambah arus 2 tambah arus 3 tambah titik-titik arus tidak terhingga. Nah, sementara itu tegangan yang ada pada hambatan 1 dan hambatan 2 akan bernilai sama besar. Nah, rumusnya pun menjadi V total sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Cara menghitung hambatan listrik dapat dilakukan dengan rumus berikut. 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 ditambah terus titik-titik. Tidak terhingga. Adapun perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, pada rangkaian seri, karena hambatannya disusun bersebelahan, maka jika satu hambatan mati, maka hambatan lainnya juga akan ikut mati. Dan hanya membutuhkan satu saklar untuk rangkaiannya, untuk rangkaian seri. Contohnya seperti lampu hiasan atau lampu tumbler. Sedangkan untuk rangkaian paralel, itu contohnya lampu yang ada di rumah, dipasang menggunakan rangkaian paralel. Nah, ini dilakukan untuk memisahkan saklar masing-masing lampu. Nah, untuk rangkaian listrik dilihat dari keuntungannya. Yang pertama butuh sedikit kabel sehingga lebih hemat biaya dan hemat daya. Sementara untuk paralel, kelebihannya semua lampu terangnya sama. Jika satu lampu mati, tidak akan mempengaruhi lampu lainnya. Lampu lain akan tetap menyala. Untuk kekurangan, jika rangkaian listrik dipasang secara seri, satu lampu mati, semua akan mati. Nyala redupnya lampu pun akan berbeda-beda. Semakin dekat lampu dengan sumber listrik, nyala lampu pun akan semakin terang. Begitu juga kebalikannya. Nah, untuk kekurangan rangkaian paralel, butuh kabel lebih panjang, sehingga biaya akan lebih mahal. Nah, baterai akan lebih boros juga. Untuk materi pendukung selanjutnya dari teorema Thevenin yaitu resistensi ekuivalen. Nah, resistensi ekuivalen ini adalah konsep dalam analisis rangkaian listrik yang digunakan untuk menyederhanakan rangkaian dengan beberapa resistor menjadi satu resistor yang memiliki nilai resistensi yang sama dengan kombinasi tersebut. Ini mempermudah perhitungan arus dan tegangan dalam rangkaian. Ada dua konfigurasi utama dalam rangkaian resistor yang perlu dipahami, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Jadi saling berkaitan. Resistansi ekuivalen dalam rangkaian seri itu resistor-resistornya dihubungkan secara berurutan sehingga arus yang mengalir melalui setiap resistor adalah sama. Nah, resistansi total atau resistensi ekuivalen dalam rangkaian seri adalah jumlah dari semua resistensi individu. Yang mana rumusnya itu R ekuivalen sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah titik-titik sampai dengan ditambah dengan Rn.
Contoh, jika terdapat 3 resistor dalam rangkaian seri dengan nilai R1 sama dengan 2 ohm, R2 sama dengan 3 ohm, dan R3 sama dengan 5 ohm. Maka resistensi ekuivalennya adalah 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 5 ohm sama dengan 10 ohm. Jadi resistensi ekuivalennya yang ketika resistor, resistensi ekuivalennya adalah 10 ohm. Itu tadi resistensi ekuivalen dalam rangkaian seri. Nah, resistensi ekuivalen dalam rangkaian paralel, resistor-resistor dihubungkan secara bersamaan sehingga tegangan yang melintasi setiap resistor adalah sama. Resistansi total adalah resistansi ekuivalen dalam rangkaian paralel dihitung dengan menggunakan formula berikut. Resistensi ekuivalen sama dengan 1 per resistensi 1 ditambah 1 per resistensi 2 ditambah 1 per resistensi 3 ditambah seterusnya sampai tambah 1 resistensi N. Setelah mengumpulkan pecah-pecahan tersebut, kita ambil kebalikannya dari hasil untuk mendapatkan resistensi ekuivalen. Contoh, jika terdapat 3 resistor dalam rangkaian paralel dengan nilai resistensi satunya 2 ohm, resistensi 2-nya 3 ohm, dan resistensi 3-nya 6 ohm. Maka resistensi ekuivalennya sama dengan 1 per 2 ohm ditambah 1 per 3 ohm ditambah 1 per 6 ohm. Selanjutnya kita bahas tentang bab 3, yaitu masuk ke pembahasan. Pembahasnya yang pertama tentang konsep dasar teorema Thevenin. Teorema Thevenin adalah salah satu teorema yang berguna untuk analisis rangkaian listrik. Teorema Thevenin menunjukkan bahwa keseluruhan rangkaian listrik tertentu yang tidak memiliki beban listrik dapat diganti dengan rangkaian ekuivalen yang hanya mengandung sumber tegangan listrik independen dengan sebuah resistor yang terhubung secara seri. Sedemikian hingga hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik pada beban listrik tidak berubah. Nah, rangkaian baru hasil dari aplikasi teorema Thevenin disebut dengan rangkaian ekuivalen Thevenin. Teorema ini dinamakan sesuai dengan penemunya, seorang insinyur berkebangsaan Prancis yang bernama Emmanuel Charles Thevenin. Nah, penggunaan utama dari teorema Thevenin adalah menyederhanakan sebagian besar dari rangkaian dengan rangkaian ekuivalen yang sederhana. Nah, sebuah rangkaian listrik seperti pada gambar di bawahnya ada di dalam kotak hitam yang akan dicari rangkaian ekuivalennya. Nah, nilai sumber tegangan TH-nya pada rangkaian ekuivalen Thevenin, TH itu Thevenin, tegangan Thevenin ya. Nah, ekuivalen Thevenin didapatkan dengan melepaskan resistor beban di antara terminal A dan terminal B. Lalu dihitung besar tegangan rangkaian terbuka di antara kedua terminal. Ini di antara kedua terminal tersebut. Sedangkan nilai resistor penggantinya, yaitu ini resistor Thevenin, dapat dihitung dengan mematikan semua sumber tegangan dari arus, lalu dihitung nilai ekuivalen hambatan listrik di antara terminal A dan B. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, menghitung rangkaian Thevenin dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika ada, lepaskan resistor beban dari rangkaian melintasi terminal yang diinginkan. Nah, yang kedua, tentukan tegangan pada terminal. Dapat melakukan ini melalui metode analisis rangkaian apapun, hukum rangkaian seri, hukum ohm, atau hukum tegangan Kirchhoff. Nah, yang ketiga, tentukan resistensi ekuivalen Thevenin dengan melakukan hubungan arus pendek pada seluruh sumber tegangan dan memutus semua sumber arus. Gunakan hukum untuk
resistor secara seri dan paralel untuk mencapai resistensi tunggal yang setara. Nah, dalam kasus komponen reaktif, yaitu induktor dan kapasitor, gunakan teknik penyederhanaan elemen-elemen untuk mencapai impedansi kompleks tunggal, yaitu resistansi dan reaktansi. Nah, yang keempat, yaitu buat rangkaian dengan sumber tegangan Thevenin secara seri dengan resistansi setara Thevenin. Nah, ini adalah rangkaian ekuivalen Thevenin yang sudah kita buat. Nah, contoh soal dari teorema Thevenin, ini langsung aja. Contohnya soal tentang teorema Thevenin. Misalnya disuruh kita diminta untuk temukan FTH-nya dan LTH-nya dan arus bebannya yang mengalir melalui dan tegangan beban melintasi resistor beban pada rangkaian gambar yang di bawah ini menggunakan teorema Thevenin. Jadi gambar yang ini mau kita sederhanakan menjadi teorema Thevenin. Nah, langkah pertama, hapus dulu 5K ohmnya dari sirkuit ini. 5K ohmnya. Terus yang kedua, ukur tegangan rangkaian terbuka. Nah, ini akan memberi Anda tegangan Thevenin. Terus yang langkah ketiga, kita menghitung tegangan Thevenin dengan menentukan arus yang mengalir melalui resistor 12 K ohm dan 4 K ohm. Karena kedua resistor dirangkai seri, arus yang mengalir melalui keduanya dapat dihitung sebagai berikut. Nah, arus sama dengan 48 volt per 12 K ohm ditambah 4 K ohm sama dengan K mega ampere. Nah, tegangan pada resistor 4 K ohm dapat dihitung sebagai berikut. K ampere dikali 4 K ohm sama dengan 12 volt. Nah, karena tidak ada arus yang mengalir melalui resistor 8 K ohm, maka tidak ada penurunan tegangan pada resistor tersebut. Dan oleh karena itu, tegangan pada terminal AB sama dengan tegangan pada resistor 4 ohm, 4 K ohm. Oleh karena itu, 12 volt akan muncul di terminal AB. Jadi, tegangan Thevenin-nya 12 volt. Nah, langkah keempat, pendekkan sumber tegangan seperti yang ditujukan pada gambar di bawah ini. Jadi, ini tegangannya yang sudah dipendekkan. Yang sebelumnya sedikit agak rumit. Terus langkah kelima, hitung resistensi Thevenin-nya dengan mengukur resistensi rangkaian terbuka. Nah, kita dapat mengukur resistensi Thevenin. Kita perhatikan bahwa resistor 8 K ohm dirangkai seri dengan sambungan paralel resistor 12 K ohm dan 4 K ohm. Oleh karena itu, resistansi ekuivalen atau resistansi Thevenin-nya dihitung sebagai berikut. 8 K ohm ditambah K ohm di mana 12 K ohm. Nah, resistensi Thevenin-nya sama dengan 8 K ohm ditambah 4 K ohm dikali 12 K ohm per 4 K ohm ditambah 12 K ohm. Jadi resistensi Thevenin-nya didapat 8 K ohm ditambah 3 K ohm. Nah, resistensi Thevenin jadinya 11 K ohm. Nah, langkah ke-6, nah, kita sambungkan resistensinya secara seri dengan sumber tegangan Thevenin-nya. Nah, resistor beban seperti yang ditujukan pada gambar ini. Nah, terus langkah ke-7, untuk langkah terakhir, hitung tegangan beban dan arus beban menggunakan hukum Ohm sebagai berikut. Nah, tegangan arus L sama dengan Thevenin per resistensi Thevenin ditambah resistensi L. Jadi, L sama dengan 12 volt per 11 K ohm ditambah 5 K ohm sama dengan 12 volt per 16 K ohm sama dengan 0,75 meter ampere. Tegangan beban ditentukan sebagai berikut. Jadi,
TL-nya sama dengan 0,75 megapaskal dikali 5 sama dengan 3,75 volt. Demikian tadi contoh tentang teorema Thevenin. Nah, jadi yang terakhir tentang keuntungan teorema Thevenin. Jadi teorema Thevenin ini sangat berguna untuk menganalisis rangkaian dengan menghilangkan hambatan beban dari rangkaian asli dan menyederhanakannya. Nah, setelah menghubungkan kembali resistansi beban, perhitungan selanjutnya dapat dilakukan seolah-olah seluruh jaringan adalah rangkaian yang disederhanakan. Jika diturunkan dengan benar, rangkaian Thevenin akan berperilaku sama persis dengan rangkaian aslinya. Beban pada dua port yang ditentukan tidak akan dapat membedakan antara jaringan asli dan rangkaian setara Thevenin. Namun, walaupun teorema Thevenin memiliki keuntungan, pasti ada keterbatasan di teorema Thevenin ini. Adapun keterbatasan teorema Thevenin ini, yaitu yang pertama, teorema Thevenin ini hanya berlaku dalam situasi tertentu dengan beberapa keterbatasan, yaitu teorema Thevenin hanya berlaku untuk rangkaian linear, misalnya hanya resistor pasif, induktor, dan kapasitor. Nah, teorema Thevenin tidak berlaku untuk perangkat nonlinear seperti dioda dan transistor. Nah, setara Thevenin hanya memiliki karakteristik 4 dari sudut pandang beban, ditentukan node A sampai B. Nah, disipasi daya pada rangkaian Thevenin belum tentu sama dengan sistem sebenarnya. Meskipun demikian, daya yang dihamburkan oleh resistor eksternal antara terminal A sama B adalah sama, terlepas dari bagaimana rangkaian diterapkan. Dan kesimpulan dari teorema Thevenin, teorema Thevenin merupakan salah satu teorema yang berguna untuk analisis rangkaian listrik. Nah, teorema Thevenin ini menunjukkan bahwa keseluruhan rangkaian listrik tertentu yang tidak memiliki beban listrik dapat diganti dengan rangkaian ekuivalen yang hanya mengandung sumber tegangan listrik independen dengan sebuah resistor yang terhubung secara seri. Nah, sedemikian hingga hubungan antara arus listrik dan tegangan listrik pada beban listrik tidak berubah. Rangkaian baru hasil dari aplikasi teorema Thevenin disebut dengan rangkaian ekuivalen Thevenin. Teorema Thevenin dapat diterapkan pada rangkaian AC dan DC. Namun perlu diperhatikan bahwa cara ini hanya dapat diterapkan pada rangkaian AC yang terdiri dari elemen linear seperti resistor, induktor, kapasitor, seperti resistansi ekuivalen Thevenin. Impedansi ekuivalen Thevenin diperoleh dengan mengganti semua sumber tegangan dengan impedansi internalnya. Teorema Thevenin hanya berlaku dalam situasi tertentu dengan beberapa keterbatasan yang tadi sudah dibahas di bab pembahasan tadi. Keterbatasan dari teorema Thevenin. Sekian, terima kasih pembahasan saya tentang teorema Thevenin. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan sangat baik ya. Baiklah, dengan tidak memperpanjang lagi, maka saya ingin memberikan peserta. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan apabila ada yang tidak mengerti. Halo peserta Zoom, apakah masih menyimak? Baiklah, pada Pak Endra Damara, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik Pak.
Terima kasih kepada moderator dan kepada pemateri. Saya ingin bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana teorema Thevenin berguna dalam mendesain sistem pengisian daya untuk perangkat mobile seperti smartphone. Terima kasih. Apakah sudah jelas pertanyaannya? Terima kasih kepada penanya. Langsung saja kepada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Kepada peserta Zoom, apabila ada yang lagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Nanti pemateri akan sekaligus ya menjawab pertanyaannya. Ini pertanyaannya kita kumpulkan dulu. Mungkin pada peserta Zoom lagi mencari-cari nih apa yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Mungkin kami beri waktu ya. Atau bagaimana pemateri? Apa kita tunggu pertanyaan dulu atau? Oh baiklah, pada Pak Jasaluddin, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Maaf moderator, jaringan kami ini lampu sering mati sini. Jadi agak kurang bagus. Baik-baik, tidak mengapa Pak Jasaluddin. Saya masih bisa mendengarkan di sini. Jika Pak Jasaluddin ingin bertanya, kami persilahkan. Moderator izin, belum ada pertanyaan lagi, moderator. Oh baik, terima kasih kepada Pak Jasaluddin karena telah mungkin ada gangguan ya, maklum ya, kita maklumi. Ada saudara Ari, saudara Ari mungkin. Pada peserta Zoom kami masih membuka ya pertanyaan. Atau cukup dulu nih pemateri, dijawab dulu pertanyaan dari Pak Enda Damara. Oke, baiklah. Saya akan coba menjawab dulu pertanyaan dari Endra, yang mana bunyi pertanyaannya yaitu bagaimana teorema Thevenin berguna dalam mendesain sistem pengisian daya untuk perangkat mobile seperti smartphone. Benar pertanyaannya, bunyi pertanyaannya seperti yang saya bacakan tadi? Benar, mantap. Oke. Kalau gitu saya akan mencoba untuk menjawab. Saya ulangi sekali lagi, pertanyaannya bagaimana teorema Thevenin berguna dalam mendesain sistem pengisian daya untuk perangkat mobile seperti smartphone. Nah, dalam mendesain sistem pengisian daya untuk perangkat mobile,
Teorema Thevenin dapat digunakan untuk memodelkan karakteristik output dari pengisi daya seperti charger dan input dari perangkat. Nah, dengan menyederhanakan rangkaian menggunakan teorema Thevenin, desainer dapat memastikan bahwa pengisi daya memberikan tegangan dan arus yang optimal untuk efisiensi pengisian maksimum dan perlindungan perangkat dari kerusakan akibat over voltage atau over currents. Demikian jawaban dari saya. Bagaimana? Moderator, Baik. suaranya tidak terdengar. Terima kasih kepada Pak Teri telah memberikan jawabannya dengan baik. Saya langsung saja kepada penanya ya. Bagaimana tanggapannya? Baiklah, menurut saya jawabannya sudah baik dan saya pahami. Terima kasih. Terima kasih pada Endra yang sudah memahami jawaban dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri ya telah memberikan jawaban yang sangat baik kepada penanya tadi ya, dan penanya pun telah memahami apa yang telah diberikan oleh pemateri. Kami membuka lagi pertanyaan ya. Apabila para peserta Zoom ingin bertanya, kami persilahkan ya. Mana tahu ada yang kurang mengerti atau ingin ditambahkan atau ada sesuatu yang menjanggal ya, mau diulang kembali sedikit, bisa disampaikan ya pada materi. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oh, jika tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya yang ingin bertanya. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Oh, baiklah. Pada pemateri, saya ingin bertanya ya. Bagaimana sih teorema Thevenin ini dapat membantu dalam mendesain sistem distribusi listrik di rumah? Nah, Saudara Ferry bisa diulang lagi? Baik, Terry. Jadi bunyi pertanyaan saya adalah, bagaimana teorema Thevenin dapat membantu dalam mendesain sistem distribusi listrik di rumah? Saya coba ulangi lagi di pertanyaannya. Yang dari Saudara Ferry, bagaimana teorema Thevenin dapat membantu dalam mendesain sistem distribusi listrik di rumah. Ya. Begitu, bisa langsung saya jawab. Silakan pada pemateri. Jadi teorema Thevenin ini dapat digunakan untuk menyederhanakan analisis rangkaian listrik di rumah. Misalnya, jika kita ingin menambahkan perangkat baru ke sistem listrik rumah, kita dapat menggunakan teorema Thevenin untuk menyederhanakan bagian rangkaian yang ada menjadi sebuah sumber tegangan dan resistensi tunggal. Ini membantu dalam memahami bagaimana perangkat baru akan mempengaruhi tegangan dan arus dalam rangkaian, sehingga kita dapat memastikan bahwa rangkaian tersebut aman dan efisien. Demikian jawaban dari saya untuk pertanyaan saudara. Terima kasih kepada materi ya, sangat bagus sekali ya jawabannya. Saya pun mampu memahami bahwa teorema Thevenin ini bagaimana ya. Ya, saudara. Apakah ada lagi peserta yang ingin bertanya? Jika tidak ada, mungkin
ini adalah penghujung daripada Zoom seminar kita ya. Semoga Zoom seminar kita ini bermanfaat ya bagi kita semuanya. Amin. Mungkin saya ingin kembali kepada pemateri ya. Apabila ada yang ingin disampaikan, saya persilahkan penutup atau kesimpulan bagaimana, saya persilahkan. Sebelum tanya jawab tadi, saya sudah simpulkan tentang teorema Thevenin. Jadi di penghujung seminar ini saya cuma hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak, terutama kepada dosen pengampu kita, Ibu Vina Erita MPD, yang sudah memberi kesempatan kepada saya, kepada kita semua untuk melakukan kegiatan seminar di ruang Zoom pada hari ini, dan khususnya kepada teman-teman yang sudah ikut serta di dalam ruangan Zoom ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih. Sama-sama kepada pemateri ya. Kami pun berterima kasih karena pemateri telah menyampaikan ya materinya dengan sangat baik dan memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para peserta ya, dan pertanyaan saya tadi ya. Mungkin cukup sampai di sini ya Zoom seminar kita. Mungkin apabila ada salah kata atau bagaimana, kesalahan teknis ya, maklum ya kita, karena kita ini menggunakan teknologi, pasti ada kesalahan-kesalahan teknis ya, harus dimaklumi ya. Mungkin sekian ya materi ya. Ya. Kalau sudah mungkin saya tutup saja ya. Ya, terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti Zoom. Apabila ada salah kata dari saya atau dari materi juga, kami ucapkan maaf ya, dan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman Zoom semuanya boleh keluar dari ruangan Zoom.